Roy Suryo menunjukkan senyum lebar usai menjalani pemeriksaan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Mapolda Metro Jaya, Kamis 13 November 2025. Dalam pemeriksaan itu, Roy Suryo dan kawan-kawan dicecar penyidik sekitar 9 jam lamanya. Namun setelah pemeriksaan, Roy Suryo keluar dengan senyum semeringah dan sempat menyapa pendukung serta awak media yang sudah menunggunya di luar gedung. Roy tidak banyak bicara dan membiarkan juru bicara kuasa hukumnya Refli Harun untuk mewakilinya. Refli mengatakan Roy Suryo diperlakukan baik oleh penyidik dan tidak ditahan usai pemeriksaan. Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Sementara itu, Roy hanya menyampaikan rasa syukur atas dukungan dari simpatisannya, kuasa hukum, dan pihak penyidik. Proses pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan berlangsung selama 9 jam 20 menit, berakhir pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya melontarkan total 377 pertanyaan kepada ketiga tersangka. Sementara Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengonfirmasi penyidik memang belum melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ditahan karena telah mengajukan ahli dan saksi yang meringankan untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan selanjutnya. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo dan kawan-kawan diperlakukan selayaknya tersangka yang punya hak untuk beristirahat sejenak. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Secara umum, ke-8 tersangka dijerat pasal 27A dan pasal 28 UU ITE serta pasal 310 dan atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Para tersangka dibagi ke dalam 2 klaster sesuai perbuatannya, di mana Roy Suryo masuk ke klaster kedua bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa.